Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aukrosa Rahmadewi dengan NPM 257829093 dari kelas TRI 2D. Nah, pada hands-on kali ini saya akan menjelaskan modul pada modul 9, yaitu tentang address resolution. Jadi yang pertama di sini tuh, pada modul ini kita akan membahas tentang address resolution, yaitu proses bagaimana perangkat dalam jaringan itu menemukan alamat MAC dari sebuah alamat IP. Nah, dalam komunikasi jaringan itu, perangkat tuh tidak selalu mengetahui alamat fisik tujuan. Oleh karena itu, kita digunakan mekanisme otomatis, yaitu yang bernama ARP untuk IPv4 dan Neighbor Discovery untuk IPv6. Jadi, tujuan dari model ini nih, kita diminta untuk memahami bagaimana komunikasi data bisa terjadi secara otomatis tanpa konfigurasi manual melalui manual alamat MAC-nya. Jadi seperti itu. Kemudian langsung saja kita ke 9.1, yaitu MAC dan IP. Jadi di sini ada 9.1, yaitu tentang destination on some network. Jadi pada kondisi ini dua perangkat berada di dalam jaringan yang sama. Setiap perangkat itu memiliki dua alamat. Nah, IP address itu sebagai alamat logisnya dan MAC address itu sebagai alamat fisiknya. Nah, ketika perangkat ingin mengirim data, yang pertama itu perangkat akan mengetahui IP tujuannya. Yang kedua, dia akan mencari MAC address menggunakan ARP. Dan yang ketiga, setelah ditemukan, itu tuh data akan dikirim langsung ke perangkat tujuannya. Nah, jadi jika masih dalam satu jaringan, komunikasi terjadi langsung tanpa router. Nah, ini contohnya, tanpa router ya dia. Di sini juga tuh. Kemudian di 91.2 tentang destination on remote network. Jadi, jika perangkat berada di jaringan yang berbeda, maka prosesnya juga berbeda dong. Nah, langkahnya itu yang pertama, dia tuh perangkat mengecek IP tujuannya dulu. Setelah menyadari bahwa tujuannya itu berada di jaringan lain, data yang dikirim itu tidak langsung dikirim ke tujuan, tetapi harus melewati proses ke default gateway dulu atau router terlebih dahulu. Jadi nggak langsung ke tujuannya. Nah, kemudian setelah itu router itu akan meneruskan data ke jaringan tujuannya. Nah, di sini juga ada hal penting nih. Jadi hal pentingnya yaitu IP address itu tidak akan berubah sampai ke tujuan akhir. Nah, yang berubah itu tuh hanya MAC address akan berubah di setiap hop atau setiap routernya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada latihan ya. Ini latihan untuk alamat IP dan MAC dalam paket data, perbedaan komunikasi lokal dan remote, dan proses pengiriman data menggunakan simulation mode. Jadi ini latihan ini. Kemudian kita ke selanjutnya ke 9.2, yaitu ARP. Nah, sini 921 ARP overview. Jadi ARP atau Address Resolution Protocol digunakan pada IPv4 untuk menghubungkan IP address dengan MAC address. Nah, masalahnya itu tuh adalah perangkat hanya mengetahui IP address tetapi tidak mengetahui MAC address tujuannya. Nah, si ARP inilah yang membantu menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi seperti itu. Ini contohnya. Selanjutnya ada ARP function. Jadi ARP itu memiliki dua fungsi. Yang pertama itu dia tuh digunakan untuk menerjemahkan IP address menjadi MAC address, dan yang kedua itu dia akan menyimpan hasilnya di ARP table atau ARP change. Nah, prosesnya itu yang pertama itu perangkat itu memeriksa ARP table. Setelah diperiksa dan jika ada data itu tuh langsung digunakan. Nah, kalau nggak ada datanya, dia itu perangkat akan mengirim ARP request. Jadi seperti itu. Nih, jadi kita lihat di sini ya.
Tuh dia akan mengirim ke semuanya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya di 9.2.3 yaitu video ARP request. Jadi jika MAC address belum diketahui, maka perangkat itu akan mengirim ARP request tadi kan. Nah, ARP request itu sifatnya broadcast, yang artinya dia dikirim ke semua perangkat dalam jaringan dan semua perangkat itu akan menerima pesan tersebut. Namun hanya perangkat dengan IP yang sesuai yang akan meresponnya. Jika tidak sesuai, dia tidak akan meresponnya. Nah, di sini ada videonya agak panjang kalau kita mau tonton, jadi saya jelaskan tadi sedikit ya. Kemudian di sini ada 924 video ARP operation ARP reply. Nah, dia tuh setelah menerima ARP request tadi ya. Nah, perangkat itu yang sesuai akan mengirim ARP reply. Nah, ARP reply ini dia sifatnya unique cache. Itu tuh hanya bisa dikirim ke pengirim dan isinya itu ada MAC address perangkat tersebut. Nah, pengirim ini akan menyimpan informasi ke ARP table-nya. Setelah itu komunikasi bisa dilakukan lebih cepat. Seperti itu. Ini ada videonya tapi sesuai saya sudah jelaskan tadi. Kemudian di sini juga 925 video lagi. Nah, di sini video ARP roll in remote communication. Jadi, jika tujuannya berada di jaringan lain, ARP itu tidak mencari tujuan akhir. Nah, ARP ini akan mencari MAC address default gateway-nya. Artinya semua komunikasi antar jaringan selalu melewati router. Jadi seperti itu. Kemudian di 926 yaitu tentang removing entries from an ARP table. Jadi ARP table itu bersifat sementara ya. Nah, jadi dia bersifat sementara, dia akan entry-nya itu akan dihapus otomatis setelah beberapa waktu dan bisa juga dihapus secara manual. Tujuannya itu tuh adalah agar tetap menjaga data tetap akurat ya dan tidak usang, seperti itu. Selanjutnya itu 927 ada ARP tables on networking device. Nah, jadi ARP table ini menggunakan perintah, kalau di router Cisco dia menggunakan perintah show IP ARP. Sedangkan kalau kita dilihat yang mau di Windows itu dia menggunakan ARP min A. Nah, biasanya isi tabelnya itu tuh isinya ada ya MAC address, IP address, dan status dinamik atau statiknya. Seperti itu. Nah, ini 928 itu ARP issue atau ARP broadcast and ARP spoofing. Jadi ada dua masalah utama pada ARP. Yang pertama itu broadcast ARP. Nah, di dalam broadcast ARP ini semua perangkat itu menerima request dan bisa menyebabkan beban jaringan jika terlalu banyak. Sedangkan di ARP spoofing ini penyerang mengirim ARP palsu lalu dia mengalihkan trafik ke perangkat penyerangnya. Nah, jadi solusi keamanannya itu tuh dia menggunakan apa ya? Dynamic ARP inspection atau DAI, seperti itu. Nah, ini DAI inspection DAI untuk lebih keamanannya. Di sini ada lab juga pakai tracer examine the ARP table. Jadi pada aktivitas ini nih kita kayak mengamati ARP request dan reply, melihat tabel MAC address pada switch dan menganalisis komunikasi antar perangkat. Nah, selanjutnya kita ke ARP ke 9.3 mengenai IPv6 neighbor discovery. Jadi di sini ada 93.1. Ini ada video ya, video IPv6 neighbor discovery. Nah, sini saya jelaskan dikit. IPv6 itu tidak menggunakan ARP kan, tadi dari awal saya bilang IPv6 itu menggunakannya neighbor discovery. Nah, sebagai gantinya itu digunakan neighbor discovery atau biasanya disebut ND yang berbasis ICMPv6. Nah, fungsi dari neighbor discovery itu tuh untuk mencari MAC address, menemukan router, dan mendukung komunikasi IPv6. Jadi seperti itu. Nah, ini sini 93.2 ya. Ada IPv6 neighbor discovery message. Jadi
Neighbor discovery itu menggunakan 5 jenis pesan. Yang pertama ada neighbor solicitation, yang kedua ada neighbor advertisement, yang ketiga ada router solicitation, yang keempat ada router advertisement, dan yang kelima itu ada redirect message. Nah, pesan ini nih akan menggantikan fungsi ARP di IPv4 seperti itu. Contohnya ini nih. Kemudian di 93.3 yaitu IPv6 neighbor discovery address resolution. Jadi prosesnya itu tuh dia yang pertama itu perangkat kan mengirim neighbor solution secara multicast. Nah, kemudian dia perangkat tujuannya itu akan menerima pesan dan mengirim neighbor advertisement itu. Nah, selanjutnya MAC address itu diperoleh dan disimpan. Nah, proses ini tuh lebih efisien dibanding ARP yang tadi IPv4. Di sini ada ini lagi pratikum lagi yaitu 93.4 paket tracer IPv6 neighbor discovery. Nah, pada bagian ini kita tuh kayak mengamati proses pencarian MAC di IPv6, melihat ICMPv6 message dan membandingkan dengan ARP pada IPv4. Nah, di sini selanjutnya kita ke 9.4 yaitu modul practice and quiz. Jadi di sini nih 94.1 what did I learn in this module. Jadi pada bagian ini dapat kita simpulkan ya bahwa MAC dan IP itu berbeda. Jadi IP adalah alamat logis dan MAC itu tuh alamat fisiknya. Tetapi IP itu tetap IP, sedangkan kalau MAC itu berubah di setiap hop atau setiap routernya. Nah, di sini kalau ARP itu digunakan untuk IPv4, sedangkan neighbor discovery itu digunakan pada IPv6. Nah, ARP itu digunakan untuk menghubungkan IP ke MAC, menggunakan request dan reply, menyimpan data di ARP table, digunakan juga untuk default gateway, dan dia memiliki resiko seperti ARP spoofing tadi. Sedangkan kalau neighbor discovery itu digunakan pada IPv6 ya, dan dia itu menggantikan ARP dan menggunakan ICMPv6, lebih aman dan efisien. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian ya penjelasan pada modul 9 mengenai address resolution. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.